Shalom adik-adik, salam sehat untuk semuanya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada dalam persekutuan bersama. Dan kami percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah lewat Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, atas persekutuan yang indah, dan kami bersyukur bahwa kami diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukannya, dan Roh Kudus menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kami anak-anak-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5-11. Kolose pasal 3 ayat 5-11. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah black or white, hitam atau putih. Adik-adik, pasti adik-adik dalam kehidupan sehari-hari pernah lihat orang punya kulit berbeda, atau misalkan dia punya fisik yang berbeda. Mungkin adik-adik pernah berpikir, kenapa dia punya kulit begini. Atau mungkin adik-adik pernah merasa bahwa kenapa dia putih, beta hitam, dan seterusnya. Ya, apakah adik-adik pernah belajar untuk menyadari bahwa adik-adik diciptakan Tuhan dengan sangat baik? Karena dalam Kejadian pasal 1:26 kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga ada dalam kehidupan kita tidak berpikir baik kepada diri kita maupun orang lain yang disebut dengan istilah rasisme. Ya. Adik-adik, rasisme ini adalah satu bentuk diskriminasi dalam hal suku, agama, ras, atau ciri-ciri fisik yang kita lihat setiap hari, ya. Dan secara tidak sengaja juga kadang kita sering berpikir itu, atau kita mungkin sering melakukan itu dalam setiap kehidupan remaja kita, kehidupan pergaulan kita setiap hari. Tapi hari ini kita akan kembali disegarkan firman Tuhan. Apakah dampak dari sikap rasisme, dan bagaimana caranya supaya sikap ini tidak ada dalam hidup kita, dan kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa tentang rasisme ini juga kita melihat tentang kehidupan jemaat di Kolose. Adik-adik, jemaat di Kolose ini kebanyakan adalah orang-orang Yunani yang hidup sebelumnya mereka hidup tidak sesuai, tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga dalam ayat 5 itu Paulus menyatakan bagaimana kehidupan mereka yang harus mereka hilangkan, yang harus mereka buang dalam hidup mereka setiap hari dalam berjemaat. Karena kalau misalkan mereka tetap melakukan itu, yang ada dampaknya itu akan ada dalam kehidupan jemaat di Kolose. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikehendaki Tuhan juga bagi jemaat di Kolose adalah di mana mereka hidup dalam setiap perintah Tuhan. Setidaknya beberapa perbuatan mereka yang tidak sesuai, seperti kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, itu mereka harus
buang itu semua, supaya ada kesatuan, ada saling menghargai dalam kehidupan jemaat di Kolose. Dan pada saat Rasul Paulus menyatakan itu kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus ingatkan bahwa mereka harus meninggalkan itu dan mereka mengenakan manusia yang baru, yaitu dalam hal mereka hidup di dalam Kristus. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hidup di dalam Kristus, mengenakan manusia baru, yakni belajar menyadari bahwa mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu dalam ayat yang ke-10, di mana dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini sudah ada perbedaan, entah orang Yunani kah, orang Yahudi kah, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, orang budak atau merdeka, tapi semua itu adalah sama di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan remaja kita pada saat ini, adik-adik? Dalam pergaulan kita, Tuhan mau supaya saat kita melihat ada perbedaan dengan orang lain ataupun ada rasa beda kita dengan orang lain, Tuhan mau supaya kita belajar untuk menyadari bahwa kita maupun orang lain adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sama dan berharga di mata Tuhan, sehingga itu rasa rasisme itu tidak ada dalam kehidupan kita maupun pada saat kita melihat kepada orang lain. Nah, kemudian adik-adik, dalam firman Tuhan ini Tuhan juga mau mengajarkan bahwa dampak atau akibat dari rasisme itu seperti apa. Ya, dampaknya itu sangat berbahaya adik-adik, di mana kita akan merasa minder atau kita akan berpikir negatif tentang orang lain saat kita melihat perbedaan yang ada pada orang lain. Dan ternyata perbuatan ini, rasisme ini dapat membahayakan kehidupan kita bermasyarakat, berpergaulan, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai iman Kristen. Bahkan pernah ada sejarah yang mencatat bahwa pernah ada korban mendatangkan korban nyawa. Ini yang dilakukan oleh Hitler terhadap orang Yahudi dan orang-orang Eropa akibat dari rasisme, diskriminasi terhadap warna kulit maupun suku pada saat itu, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita sudah melihat dan kita sudah mendengar tentang akibat dampak dari rasisme, kira-kira cara yang harus kita lakukan supaya sikap ini kita bisa dihilangkan dalam hidup kita adalah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Allah, sehingga kita semua adalah sama. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saat kita menyadari hal itu, maka kita akan belajar untuk belajar mengerti setiap perbedaan baik dalam diri kita maupun kepada orang lain. Kemudian yang kita lakukan yang kedua adalah katakan tidak pada diri kita sendiri maupun orang lain bahwa anti rasisme. Kemudian yang ketiga, tanamkan bahwa perbedaan itu selalu ada, tapi perbedaan itu kita pakai untuk memperkaya dan di mana ada saling menghargai dan saling melengkapi satu sama lain. Jadilah anak-anak remaja yang anti rasisme, tapi belajar menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Jadi saat melihat perbedaan itu, adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk melihat hal yang baik dan melihat itu sesuatu yang berbeda, karena kita semua berbeda untuk memperkaya, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang mulia di hadapannya. Dan Kayam percaya bahwa Tuhan bukan hanya pakai Bapak Nelson Mandela, seorang presiden yang pernah berani katakan tentang meskipun dia berkulit hitam, tapi dia bisa menjadi seorang presiden pada saat itu dan pertama saat itu yang berkulit hitam. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Tuhan pun bisa pakai adik-adik untuk berani menyatakan perbedaan adik-adik, tapi bahwa adik-adik itu berharga dan belajar untuk menghargai sesama adik-adik. Teruslah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur
bahwa kami diteguhkan oleh firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang anti rasisme, tapi belajar untuk melihat perbedaan dan menjadikan perbedaan itu untuk kami menghargai dan menghormati sesama kami, karena kami semua adalah sama di hadapan Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ajarkan kami saling melengkapi satu sama lain dalam setiap perbedaan. Kami percaya Tuhan pakai kami dimanapun kami berada, dan firman Tuhan terus menyertai dan menuntun kami. Ini doa dan pengharapan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.